Hai, ketemu lagi dengan Ruang BK, Ruang Bedah Kasus Ferry Junedi. Kali ini saya mau kasih tips dan trik untuk para artis, influencer, endorser, bintang iklan. Karena apa? Ternyata pekerjaan mereka sebagai seorang influencer terhadap sebuah produk itu bukan tanpa resiko hukum. Karena belakangan ternyata ada beberapa kasus yang kemudian mengaitkan keberadaan mereka sebagai seorang influencer terhadap sebuah produk. Masih ingat Syahrini yang kemudian dikait-kaitkan dengan kasus First Travel. Padahal mungkin saja Syahrini pada saat itu hanya diminta untuk mengiklankan First Travel. Atau yang belakangan juga muncul terkait dengan kasus PS Store, yaitu toko yang menjual gadget dengan harga yang sangat miring. Nah, bahkan beberapa kali mereka juga memberikan giveaway terhadap sebuah produk. Yang kemudian dalam kasus yang kemudian ramai ini, karena barang yang dijual dianggap ilegal dan kasus hukumnya sedang berjalan, ternyata produk ini juga diiklankan atau di-endorse oleh beberapa orang artis seperti Raffi Ahmad, ada juga Baimong, Atta Halilintar, dan mungkin beberapa artis yang lainnya. Karena itu kan juga sangat berbahaya sebenarnya, beresiko secara hukum bagi para endorser, influencer dalam mengiklankan sebuah produk. Karena dengan kasus-kasus seperti ini, orang bisa mengaitkan dengan, oh ini terkait dengan turut serta, bahwa para artis turut serta di dalam menjual produk-produk yang ilegal. Wah, kan jadi terlalu jauh kalau kemudian dikaitkan ke sana. Atau misalkan dikaitkan dengan pasal 1365 KUH Perdata, di mana artis karena dianggap kelalaian atau ketidakhati-hatiannya merugikan orang lain, sehingga orang lain bisa melakukan tuntutan karena perbuatan melawan hukum. Karena itu, pekerjaan sebagai endorser ternyata tidak bisa lepas dari problem hukum atau resiko-resiko hukum yang sangat mungkin akan mereka terima. Karena itu, kami akan memberikan tips untuk para artis supaya aman di dalam melakukan pekerjaannya sebagai influencer maupun endorser. Pastinya pekerjaan itu mesti dilakukan atas dasar perjanjian atau kontrak antara penjual atau produsen dengan para artis. Ini penting. Dan harusnya di dalam kontrak-kontrak itu memuat klausula-klausula yang dapat membentengi tanggung jawab pihak endorser atau influencer dalam melakukan pekerjaan. Misal ya, yang pertama, bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada pengiklan atas keaslian, keamanan, keabsahan produk yang akan diperjanjikan. Yang kedua, keseluruhan informasi, penyediaan informasi atas sebuah produk itu merupakan tanggung jawab pelaku usaha, karena para endorser hanya menampilkan sebuah produk dan mengiklankan. Yang ketiga, kerugian yang diderita oleh konsumen akibat kelalaian pelaku usaha bukan merupakan tanggung jawab dari pihak pengiklan. Dan yang keempat, jaminan kualitas atas produk merupakan tanggung jawab pihak pelaku usaha, dan pihak pengiklan atau artis tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Yang kelima, segala tindakan dalam pelaksanaan manajemen operasional bisnis yang dapat merugikan konsumen merupakan tanggung jawab pihak pelaku usaha. 6. Pihak pelaku usaha menjamin dan bertanggung jawab secara penuh atas produk-produk yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan atau hasil tindak pidana. Dan yang ketujuh, pihak pengiklan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata apabila dalam melakukan endorse di kemudian hari ternyata produk-produk milik pelaku usaha merupakan hasil kejahatan atau hasil tindak pidana. Karena itu, beberapa klausul-klausul itu mestinya ada untuk membentengi dan meminimalisir tanggung jawab pihak pengiklan atau endorser di dalam melakukan hubungan kerja. Mengingat resiko yang juga tidak sedikit, maka penting sebenarnya bagi para influencer, endorser
untuk memiliki konsultan-konsultan hukum yang akan membantu di dalam setiap pelaksanaan pekerjaan mereka sebagai influencer. Semoga bermanfaat.